Zaina adalah seorang janda berusia 40 tahun yang tinggal di Surabaya bersama anak perempuannya, Sita, yang baru berusia 12 tahun. Setelah kehilangan suaminya dalam kecelakaan tragis beberapa tahun lalu, Zaina memutuskan untuk membuka salon kecantikan kecil di depan rumahnya untuk menopang hidup mereka. Dengan modal yang pas-pasan, Zaina hanya mampu menyediakan layanan perawatan sederhana seperti potong rambut, krim bath, dan facial biasa. Namun, persaingan bisnis di Surabaya begitu ketat. Dengan salon-salon modern yang menawarkan fasilitas lengkap dan harga bersaing, pelanggan yang datang ke salon Zaina sangat sedikit. Setiap malam, Zaina termenung di depan meja kasir kecilnya, menghitung hasil hari itu sambil memikirkan cara agar salonnya tetap bertahan. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan rumah ini, gumam Zaina sambil menatap foto mendiang suaminya di dinding. Suatu hari, seorang tamu misterius datang ke salonnya. Wanita itu berpenampilan sederhana tetapi memiliki aura yang kuat. Namanya Bu Laras. Ia meminta Zaina untuk merawat kulit wajahnya, tetapi Zaina merasa ragu karena tidak yakin dengan produk sederhana yang ia miliki. Namun, Bu Laras tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantu salonnya menjadi lebih besar dari yang kau bayangkan." Setelah perawatan selesai, Bu Laras memberikan Zaina sebuah botol kecil berisi cairan berwarna ungu. "Gunakan ini sebagai masker wajah untuk pelangganmu. Aku jamin mereka akan kembali lagi." Zaina ragu menerima cairan itu, tetapi Bu Laras meyakinkannya bahwa ini adalah solusi untuk masalah ekonomi yang sedang ia hadapi. "Tapi ingat," kata Bu Laras sebelum pergi, "gunakan dengan hati-hati. Ada harga untuk setiap keberuntungan." Malam itu, Zaina memikirkan tawaran tersebut. Dengan kondisi keuangan yang semakin sulit, ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba cairan itu pada salah satu pelanggan setianya yang datang keesokan hari. Hasilnya luar biasa. Kulit wajah pelanggan itu langsung terlihat lebih cerah, kencang, dan bercahaya hanya dalam sekali perawatan. Kabar tentang keajaiban perawatan di salon Zaina menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, salonnya yang sepi berubah menjadi tempat yang ramai dikunjungi pelanggan dari berbagai kalangan, termasuk ibu-ibu sosialita Surabaya. Keuntungan Zaina meningkat pesat. Ia bahkan mulai membeli peralatan baru dan memperluas ruang salonnya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Zaina mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di dalam salon, meskipun sudah tutup. Suara itu terdengar semakin dekat, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengawasinya. Setahun setelah menggunakan cairan misterius dari Bu Laras, salon Zaina berubah drastis. Dari salon kecil yang sepi pelanggan, kini menjadi salah satu salon paling terkenal di Surabaya. Orang-orang mulai berbicara tentang keajaiban perawatan di sana. Pelanggan yang datang merasa kulit mereka menjadi jauh lebih cerah, awet muda, dan bersinar hanya dalam satu kali perawatan. Para pelanggan dari kalangan ibu rumah tangga hingga sosialita mengantre untuk merasakan perawatan ajaib di salon Zaina. Tidak sedikit pula yang rela membayar mahal untuk perawatan khusus yang ditawarkan. Zaina, yang sebelumnya selalu cemas tentang keuangan, kini hidup nyaman. Ia mampu menyekolahkan Sita di sekolah swasta terbaik di Surabaya, membeli perabot baru, dan bahkan merenovasi rumah mereka menjadi lebih besar. Namun, seiring dengan kesuksesan itu, tanda-tanda keanehan mulai muncul lebih sering. Pada suatu malam, saat Zaina sedang merapikan alat-alat di salon setelah tutup, ia menyadari sesuatu yang aneh pada botol cairan ungu tersebut. Cairan itu tampak seperti bergerak sendiri,
seperti memiliki nyawa. Zaina mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanyalah efek lelah karena bekerja seharian. Beberapa bulan kemudian, beberapa pelanggan mulai melaporkan efek samping aneh setelah perawatan. Salah seorang pelanggan bernama Bu Mira berkata bahwa setiap malam wajahnya terasa seperti ditarik oleh sesuatu, dan ia sering mencium bau anyir yang muncul entah dari mana. Aku merasa seperti ada sesuatu yang menempel di kulitku, keluhnya. Zaina berusaha menenangkan para pelanggan dengan mengatakan bahwa itu hanyalah efek normal dari perawatan. Namun, dalam hati, ia mulai merasa takut. Terlebih lagi, setiap malam Zaina mendengar suara-suara aneh di salonnya. Ada suara langkah kaki yang berjalan di atas lantai kayu, bisikan samar, hingga suara seperti orang tertawa. Di rumah, Sita mulai menunjukkan perubahan perilaku. Anak yang sebelumnya ceria kini sering tampak termenung dan murung. Ia juga mulai mengeluh tentang mimpi buruk yang terus berulang. Aku selalu mimpi tentang seorang wanita hitam yang berdiri di ujung tempat tidur kubu, kata Sita suatu pagi dengan wajah pucat. Zaina mencoba menghibur Sita dan mengatakan bahwa itu hanyalah mimpi biasa. Tetapi dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Setiap malam, Sita sering terbangun dengan jeritan, mengatakan bahwa ia melihat bayangan yang bergerak di sudut kamarnya. Salon Zaina yang dulunya dipenuhi dengan tawa dan obrolan pelanggan kini memiliki suasana yang berbeda. Beberapa pelanggan mengaku merasa tidak nyaman saat berada di salon, terutama di sore hari menjelang malam. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasa diawasi. Ada juga yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di cermin saat mereka sedang menjalani perawatan. Namun, meskipun rumor aneh mulai tersebar, popularitas salon Zaina tetap meningkat. Banyak pelanggan tetap yang rela menutup mata terhadap kejadian-kejadian aneh itu demi mendapatkan kulit yang mereka idamkan. Satu malam, Zaina bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di salonnya yang kosong, tetapi semua cermin di sana retak. Dari balik salah satu cermin, muncul sosok wanita dengan kulit gelap dan mata merah menyala. Kau telah mengambil sesuatu dariku, Zaina. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Bisik wanita itu dengan suara dingin. Zaina terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia merasa bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tetapi sebuah peringatan. Namun, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Cairan ungu itu sudah menjadi bagian penting dari kesuksesan salonnya, dan ia tidak yakin bisa bertahan tanpa itu. Setelah setahun merasakan kesuksesan luar biasa, Zaina mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang ia rasakan bersama Sita tidak sepenuhnya nyata. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi, baik di salonnya maupun di rumah. Perasaan cemas dan takut perlahan menggantikan rasa bangga atas keberhasilannya. Jumlah pelanggan yang mengeluhkan efek samping perawatan terus bertambah. Salah satu pelanggan tetap, Bu Lina, datang dengan wajah pucat dan mata yang tampak penuh ketakutan. Bu Zaina, ada yang aneh. Setiap malam aku merasa seperti ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurku, dan wajahku rasanya seperti bukan wajahku lagi, katanya sambil meneteskan air mata. Beberapa pelanggan lain mulai berhenti datang tanpa alasan. Namun, pelanggan baru terus berdatangan karena kabar tentang keajaiban perawatan di salon Zaina tetap menyebar. Zaina merasa semakin gelisah. Ia mulai menghindari kontak langsung dengan pelanggan yang mengeluhkan efek aneh itu. Takut mereka akan menyadari bahwa ia sendiri tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di rumah, Sita semakin terpengaruh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Gadis itu sering melamun dan tampak berbicara dengan seseorang, meskipun tidak ada siapapun di sana.
Siapa yang kamu ajak bicara, Sita? Tanya Zaina suatu malam. Sita hanya menjawab dengan suara pelan. Dia bilang dia temanku. Dia suka tinggal di kamar ini. Zaina merasa tubuhnya dingin mendengar jawaban itu. Ia mencoba mengabaikan perilaku aneh Sita, tetapi setiap malam ia mendengar suara langkah kaki di lorong kamar, seperti ada seseorang yang berjalan bolak-balik. Suatu malam saat Zaina sedang tertidur, ia terbangun karena mendengar suara bisikan di dekat telinganya. "Jangan lupakan aku, Zaina." Suara itu berbisik dengan nada tajam dan menyeramkan. Ketika ia membuka matanya, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Sosok itu tinggi, dengan mata merah menyala, memandangnya dengan tatapan penuh amarah. Zaina menjerit dan sosok itu menghilang. Puncak dari tanda-tanda keanehan terjadi ketika Zaina sedang membersihkan salon di malam hari. Saat merapikan alat-alat perawatan, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Salah satu masker wajah yang ia simpan dalam wadah tertutup berubah warna menjadi merah tua, seperti bercampur dengan darah. Dengan tangan gemetar, ia membuka botol cairan ungu yang diberikan oleh Bularas. Kali ini, cairan itu memancarkan bau anyir yang sangat kuat, membuat Zaina hampir muntah. Di dasar botol, ia melihat sesuatu yang tampak seperti rambut manusia. Ia segera menutup botol itu dan terduduk lemas di lantai. Dalam pikirannya, ia mulai menyadari bahwa kesuksesan yang ia nikmati selama ini mungkin berasal dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Pada suatu malam yang hujan, seorang wanita tak dikenal mengetuk pintu salon Zaina. Wanita itu berpakaian lusuh dan memiliki tatapan yang tajam. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Kau tahu apa yang telah kau lakukan, Zaina? Kau bermain dengan kekuatan yang tidak kau pahami. Kau tidak akan bisa lepas dari ini." Zaina mencoba bertanya siapa wanita itu, tetapi sebelum ia mendapatkan jawaban, wanita itu pergi begitu saja ke dalam kegelapan malam. Zaina mulai mengalami mimpi buruk yang terus berulang. Dalam mimpinya, ia melihat salonnya dipenuhi dengan pelanggan, tetapi wajah mereka kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Dari salah satu cermin di salon, muncul sosok wanita dengan rambut panjang kusut dan kulit hitam legam, memelototinya dengan tatapan penuh dendam. Sosok itu mengulurkan tangan, berbisik dengan suara tajam, "Kembalikan apa yang kau ambil, atau aku akan mengambil semuanya darimu." Kehidupan Zaina berubah drastis setelah kejadian-kejadian aneh di salon dan rumahnya. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik kesuksesannya. Perasaan takut kini menjadi bagian dari kesehariannya. Meskipun salonnya masih ramai, Zaina merasa bahwa keberuntungan yang ia nikmati memiliki harga yang terlalu tinggi untuk dibayar. Di rumah, kondisi Sita semakin memburuk. Gadis itu sering jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Ia kehilangan nafsu makan, wajahnya tampak pucat, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Setiap malam, Sita sering terbangun dengan teriakan, mengatakan bahwa ia melihat sosok wanita hitam berdiri di sudut kamarnya. "Dia bilang dia mau mengambil aku, Bu," kata Sita dengan suara gemetar suatu pagi. Zaina mencoba menenangkan Sita, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang mengincar putrinya. Dalam keputusasaan, Zaina memutuskan untuk menemui seorang dukun yang tinggal di pinggiran Surabaya. Dukun tersebut dikenal memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal gaib. Dengan hati yang penuh ketakutan, Zaina menceritakan semuanya tentang cairan ungu, keanehan di salonnya, dan kondisi putrinya. Dukun itu mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Apa yang kau gunakan bukan sekadar produk kecantikan, Zaina. Itu adalah bagian dari pesugihan. Kau telah membuat perjanjian tanpa sadar dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kesuksesanmu. Dan sekarang,
mereka datang untuk menagih harga. Zaina merasa tubuhnya melemah. Ia tidak pernah menyangka bahwa cairan yang ia gunakan adalah bagian dari ritual gelap. Dukun itu melanjutkan, makhluk ini tidak akan pergi begitu saja. Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, dan mereka akan terus menghantuimu sampai kau membayar kembali dengan sesuatu yang berharga. Dengan saran dari dukun, Zaina mulai mencari tahu lebih dalam tentang Bularas, wanita yang memberikan cairan misterius itu. Ia mencoba mengingat detail tentang kunjungan pertama Bularas, tetapi semakin ia berusaha mengingat, semakin kabur ingatannya. Zaina bertanya pada beberapa pelanggan setianya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengenal Bularas. Ia juga mencoba mencari alamat Bularas berdasarkan ingatannya, tetapi tidak berhasil menemukan apapun. Seolah-olah Bularas tidak pernah ada. Namun, dalam pencariannya, Zaina menemukan sebuah fakta mengejutkan. Salah satu tetangganya, seorang wanita tua, pernah mendengar cerita tentang Bularas. Wanita itu mengatakan bahwa Bularas dikenal sebagai seorang penjaga ritual pesugihan di daerah Surabaya pada tahun 1990-an, tetapi ia menghilang tanpa jejak setelah beberapa pelanggannya ditemukan meninggal secara misterius. Dia adalah perantara, kata wanita itu. Dia memberi orang apa yang mereka inginkan, tetapi harga yang harus dibayar sangat besar. Malam itu, Zaina membuka kembali botol cairan ungu dengan tangan gemetar. Ia mencium bau anir yang semakin menyengat, dan cairan itu tampak bergerak sendiri di dalam botol. Dengan hati-hati, ia menuangkannya ke dalam mangkuk kecil dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dalam cairan itu terdapat serpian kecil yang tampak seperti kuku manusia. Zaina merasa mual, tetapi ia tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat. Ia teringat dengan apa yang dikatakan dukun, bahwa cairan itu kemungkinan dibuat dari bahan-bahan yang melibatkan tubuh manusia sebagai bagian dari ritual pesugihan. Keesokan harinya, Zaina memutuskan untuk tidak lagi menggunakan cairan itu dalam perawatan pelanggannya. Namun, ketika ia mencoba menawarkan perawatan biasa, banyak pelanggan yang kecewa dan bahkan marah. Beberapa dari mereka mengeluh bahwa hasilnya tidak lagi seperti dulu. Pada malam harinya, Zaina mendengar suara keras dari dalam salonnya. Ketika ia pergi untuk memeriksa, ia menemukan semua cermin di salon retak, dan alat-alat perawatan berserakan di lantai. Di salah satu cermin yang masih utuh, ia melihat bayangan wanita dengan mata merah menyala menatapnya dari balik pantulan. Kau tidak bisa berhenti begitu saja, Zaina. Aku akan mengambil apa yang menjadi milikku. Zaina menjerit dan berlari keluar dari salon. Ia tahu bahwa waktunya untuk menghadapi kenyataan semakin dekat. Kehidupan Zaina dan Sita semakin terpuruk. Meskipun salon masih berdiri, Zaina merasa tidak bisa melanjutkan apa yang telah dimulainya. Kejadian aneh semakin sering terjadi, dan kini ancaman tidak hanya datang melalui mimpi atau bayangan, tetapi menjadi lebih nyata. Pada suatu malam saat Zaina dan Sita sedang tidur, suara keras membangunkan mereka. Jendela di kamar Sita pecah, dan angin dingin menyeruak masuk. Ketika Zaina berlari ke kamar Sita, ia menemukan putrinya berdiri di pojok ruangan dengan wajah kosong, menatap ke arah pintu. "Bu, dia di sini," bisik Sita sambil menunjuk ke arah lorong. Ketika Zaina menoleh, ia melihat bayangan wanita tinggi dengan rambut panjang kusut melayang mendekati mereka. Mata sosok itu merah menyala, dan senyumnya mengerikan. "Kau telah mengambil sesuatu dariku, Zaina. Kini aku akan mengambil putrimu sebagai gantinya," ujar sosok itu dengan suara dingin yang menusuk hati. Zaina memeluk Sita erat-erat sambil membaca doa yang diajarkan oleh dukun.
Sosok itu berteriak dengan suara melengking sebelum menghilang dalam gelombang angin dingin. Namun, Zainah tahu bahwa ini hanyalah awal dari ancaman yang lebih besar. Keesokan harinya, saat membuka salon, Zainah menemukan dinding-dinding salon penuh dengan tulisan yang tampak seperti darah. Tulisan itu berbunyi, "Kembalikan apa yang menjadi milikku." Semua peralatan salon terlempar berantakan, dan bau anyir menyengat memenuhi ruangan. Para pelanggan yang datang hari itu langsung pergi karena merasa takut. Tidak ada lagi tawa atau keramaian di salon. Semua orang mulai membicarakan kejadian aneh di tempat itu, dan perlahan-lahan pelanggan berhenti datang. Dalam keputusasaan, Zainah kembali menemui dukun yang sebelumnya membantunya. Dengan penuh air mata, ia meminta solusi untuk menghentikan semua ini. Dukun itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Zainah, makhluk itu tidak akan berhenti sampai kau membayarnya. Dia ingin sesuatu yang berharga darimu." Zainah terisak, "Aku tidak bisa menyerahkan Sita. Dia satu-satunya yang aku miliki." Dukun itu mengangguk. "Kalau begitu, kau harus melakukan ritual pemutusan. Tapi ritual ini tidak mudah. Kau harus berhadapan langsung dengan makhluk itu dan melepaskan semua yang kau miliki, termasuk salonmu." Malam itu, Zainah bersiap melakukan ritual pemutusan di salonnya. Dukun itu membantunya menyiapkan semua perlengkapan, termasuk dupa, daun kelor, dan air suci. Semua peralatan salon yang pernah bersentuhan dengan cairan ungu harus dibakar dalam sebuah upacara. Saat ritual dimulai, suasana di salon menjadi mencekam. Udara terasa dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Tiba-tiba, bayangan wanita hitam muncul di tengah ruangan. Matanya menatap Zainah dengan penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa menghentikan ini, Zainah? Kau sudah menjadi milikku sejak awal." Makhluk itu menyerang Zainah, membuat tubuhnya terpental ke dinding. Dengan sisa keberanian yang dimiliki, Zainah mengambil daun kelor dan mengarahkannya ke makhluk itu sambil membaca doa. Makhluk itu menjerit kesakitan, tetapi tetap tidak hilang. Dukun itu berteriak, "Bakar semuanya, Zainah, cepat!" Zainah segera membakar semua botol cairan ungu dan peralatan salon di atas api yang telah disiapkan. Saat api menyala, makhluk itu mengerang dengan suara mengerikan. Tubuhnya mulai memudar. Namun, sebelum menghilang, makhluk itu memberikan peringatan terakhir. "Ini belum selesai, Zainah. Kau mungkin telah menang hari ini, tetapi aku akan selalu ada di bayang-bayangmu." Saat makhluk itu lenyap, semua api padam dan suasana menjadi hening. Zainah terduduk lemas di lantai salon yang kini kosong, merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya. Namun, ia tahu bahwa ia telah menyelamatkan putrinya dari bahaya yang lebih besar. Setelah malam ritual pemutusan yang penuh teror, Zainah dan salonnya tidak lagi sama. Meskipun ia telah berhasil mengusir makhluk gaib yang menghantuinya, ritual tersebut meninggalkan luka yang mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Kini Zainah harus menghadapi kenyataan bahwa semua yang ia bangun dengan susah payah telah runtuh. Keesokan harinya, Zainah membuka salon untuk terakhir kalinya. Ruangan itu tampak kosong dan dingin, jauh dari suasana hangat yang dulu pernah ia rasakan. Semua alat-alat perawatan telah dibakar dalam ritual, meninggalkan ruang salon yang tidak lagi memiliki daya tarik. Pelanggan yang dulunya mengantre untuk mendapatkan perawatan kini tidak lagi terlihat. Zainah memutuskan untuk menutup salon itu selamanya. Ia menempelkan kertas pengumuman di pintu kaca, bertuliskan, "Tutup permanen. Terima kasih atas kepercayaan Anda." Dengan tangan gemetar, ia mengunci pintu salon untuk terakhir kalinya. Di dalam hati, Zainah merasa lega karena tidak lagi terikat dengan makhluk gaib itu. Namun,
Ia juga merasa hancur karena kehilangan sumber penghidupan yang telah ia bangun dengan susah payah. Di rumah, Sita mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Wajahnya yang dulu pucat kini perlahan kembali cerah, dan ia mulai tersenyum lagi. Meskipun masih trauma dengan kejadian-kejadian sebelumnya, Sita merasa lebih aman. Ia tidak lagi melihat bayangan hitam atau mengalami mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Suatu malam, Sita memeluk ibunya erat-erat dan berkata, "Terima kasih, Bu. Aku tahu ini semua berat untuk Ibu." Kata-kata itu membuat Zainah menangis. Ia merasa bahwa segala pengorbanan yang ia lakukan tidak sia-sia. Namun, hubungan Zainah dan Sita masih terasa renggang. Sita tahu bahwa semua ini bermula dari keputusan ibunya untuk menerima cairan misterius dari Bularas. Meski ia tidak menyalahkan Zainah secara langsung, ada rasa kecewa yang sulit ia sembunyikan. "Kenapa ibu harus mengambil jalan itu?" tanya Sita suatu malam. Zainah hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk bertahan hidup dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk Sita. Zainah mencoba melanjutkan hidup dengan membuka usaha kecil di rumahnya, menjual makanan ringan untuk tetangga sekitar. Meskipun usahanya tidak menghasilkan banyak uang, ia merasa lebih damai. Namun, sesekali ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Pada suatu malam, saat Zainah sedang membersihkan dapur, ia melihat bayangan hitam melintas di cermin. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Meskipun ritual pemutusan telah selesai, ia tahu bahwa makhluk itu mungkin masih berada di sekitar, menunggu celah untuk kembali. Setahun setelah ritual pemutusan, Zainah dan Sita mencoba melanjutkan hidup mereka, tetapi trauma dari peristiwa itu masih membekas. Hubungan ibu dan anak yang dulu erat kini menjadi renggang, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Sita tumbuh menjadi remaja pendiam yang sering menyendiri, sementara Zainah terus berusaha menebus kesalahannya melalui usaha kecil-kecilan. Sita, meskipun sudah pulih secara fisik, masih dihantui oleh kenangan mengerikan. Ia sering bermimpi buruk tentang sosok wanita hitam yang mengulurkan tangan padanya. Dalam mimpinya, wanita itu selalu berkata, "Kau belum aman, Sita. Aku akan kembali." Sita mulai menjauh dari teman-temannya di sekolah dan bahkan dari ibunya. Ia merasa bahwa hidupnya tidak lagi normal. Setiap kali ia memandang ibunya, ia teringat bahwa Zainah adalah alasan semua ini terjadi. Meski Sita tidak menyuarakan kebenciannya, ia sering berbicara dengan nada dingin dan singkat kepada Zainah. "Sita, kenapa kamu tidak makan bersama ibu?" tanya Zainah suatu malam. "Aku tidak lapar," jawab Sita sambil masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Zainah merasa hancur, tetapi ia tidak menyalahkan Sita. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya di masa lalu. Di rumah, Zainah mulai merasakan kehadiran makhluk gaib lagi. Meskipun ritual pemutusan telah selesai, ia tahu bahwa makhluk itu tidak sepenuhnya pergi. Suatu malam, saat sedang mencuci piring, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan hitam di ujung ruangan. "Aku belum selesai, Zainah." Suara itu berbisik sebelum menghilang. Zainah mencoba mengabaikan kejadian tersebut, tetapi ketakutan itu kembali menghantuinya. Ia merasa bahwa makhluk itu mungkin menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dalam keputusasaan, Zainah mulai meragukan dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan yang ia lakukan benar-benar sepadan? Meskipun ia berhasil menyelamatkan Sita, hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Pada suatu malam, Zainah duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto mendiang suaminya.
Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Sita. Tapi kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Bisiknya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Sita akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Zaina. Suatu malam, ketika Zaina mencoba berbicara dengannya, Sita meledak dengan kemarahan yang telah ia pendam selama ini. Ibu tahu nggak? Semua ini terjadi karena keserakahan ibu. Kalau saja ibu nggak terima cairan itu, kita nggak akan hidup seperti ini, teriak Sita. Zaina terdiam, merasa tertampar oleh kata-kata Sita. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk Sita. Tetapi Sita membalas dengan dingin, "Aku nggak butuh semuanya, Bu. Aku cuma mau kita hidup tenang, tanpa harus dihantui hal-hal seperti ini." Setelah pertengkaran itu, Sita mengunci diri di kamarnya, sementara Zaina menangis sendirian di ruang tamu. Zaina menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan salonnya, tetapi juga hubungan dengan putrinya. Meskipun ia berusaha keras untuk memperbaiki segalanya, bayangan masa lalu terus menghantui mereka. Pada suatu malam, Zaina memutuskan untuk menulis surat kepada Sita. Dalam surat itu, ia meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia buat dan berjanji untuk melakukan apapun demi memperbaiki hidup mereka. "Sita, ibu tahu, ibu telah salah. Ibu tidak akan pernah bisa menghapus masa lalu, tetapi ibu akan berusaha menjadi ibu yang lebih baik untukmu. Tolong, beri ibu kesempatan." Setelah bertahun-tahun menghadapi trauma dan konflik dalam keluarganya, Zaina memutuskan bahwa ia dan Sita membutuhkan awal yang baru. Kehidupan mereka di Surabaya penuh dengan kenangan buruk yang terus menghantui, baik secara fisik maupun emosional. Keputusan besar akhirnya dibuat. Mereka akan meninggalkan Surabaya untuk memulai hidup baru di tempat yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Zaina menjual rumahnya yang kini lebih banyak menyimpan kenangan pahit dibanding kebahagiaan. Dengan uang yang didapat, ia membeli sebuah rumah kecil di daerah pedesaan, jauh dari keramaian kota. Rumah itu sederhana tetapi terasa lebih tenang, jauh dari suasana mencekam yang sering ia rasakan di Surabaya. Sita, meskipun awalnya tidak setuju dengan keputusan itu, akhirnya mengikuti ibunya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka membutuhkan jarak dari semua hal yang mengingatkannya pada peristiwa mengerikan di masa lalu. Di tempat baru, Zaina mencoba membangun kembali hubungan dengan Sita. Ia membuka warung kecil yang menjual makanan tradisional, sesuatu yang sederhana tetapi memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pelanggan di desa itu ramah, tidak ada yang tahu tentang masa lalu mereka, dan Zaina merasa bisa bernapas lega untuk pertama kalinya. Sita juga perlahan-lahan mulai membuka diri. Ia berteman dengan anak-anak seusianya di desa, dan senyumnya yang dulu hilang kini mulai kembali. Suatu malam, Zaina duduk bersama Sita di halaman rumah mereka, menikmati udara segar dan pemandangan bintang-bintang. "Maafkan Ibu, Sita. Ibu tahu Ibu salah, tapi semua yang Ibu lakukan hanya untuk kamu," kata Zaina sambil menahan air mata. Sita memeluk ibunya dan menjawab, "Aku tahu, Bu. Aku hanya butuh waktu untuk melupakan semuanya. Tapi aku masih sayang sama Ibu." Malam itu menjadi awal dari pemulihan hubungan mereka yang retak. Meskipun kehidupan mereka perlahan kembali normal, Zaina masih merasa bahwa bayangan masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Pada suatu malam, saat ia sedang menutup warung, ia melihat sesuatu di luar jendela. Sosok bayangan hitam berdiri jauh di ujung jalan, menatap ke arahnya sebelum menghilang. Zaina merasa tubuhnya merinding, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, ia tahu di lubuk hatinya bahwa pengaruh dari pesugihan mungkin tidak pernah sepenuhnya pergi. Kehidupan baru mereka menjadi pengingat bagi Zaina
bahwa kesuksesan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar selalu memiliki harga yang mahal. Ia kehilangan hampir segalanya, salonnya, reputasinya, dan hampir kehilangan anaknya. Namun, ia juga belajar bahwa cinta dan keberanian adalah kekuatan terbesar untuk melawan kegelapan. Kini, ia bertekad untuk hidup dengan sederhana, tetapi jujur, memberikan Sita kehidupan yang lebih baik, tanpa harus mengorbankan apapun. Zainah menutup bab gelap dalam hidupnya, tetapi ia tahu bahwa masa lalu itu akan selalu menjadi pelajaran berharga. Cerita ini berakhir dengan pesan bahwa keserakahan memiliki konsekuensi, tetapi cinta keluarga dan keberanian bisa membawa jalan menuju pemulihan.